semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Di Indonesia, ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Dan sekarang, semua mata tertuju pada apa langkah hukum berikutnya. Polisi akhirnya resmi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Isu ini bergulir bertahun-tahun, penuh spekulasi, debat, dan konten viral di sosial media. Tapi anehnya, polemiknya ini nggak pernah selesai. Publik masih terbelah. Ada yang bilang ini upaya membungkam kebebasan berpendapat, tapi ada juga yang bilang kalau ini pelajaran nih bagi penyebar hoax. Sementara sebagian yang lainnya itu udah bosen sama drama yang nggak pernah berujung. Dan kasus ini seolah jadi cermin. Gimana energi publik terbuang hanya untuk membahas sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dibuktikan. Padahal kalau mau jujur nih, tinggal tunjukin ijazahnya. Selesai. Tapi satu hal yang pasti, kisah 8 orang dan 1 ijazah ini sudah menyita perhatian publik. Dan sekarang semua mata tertuju pada apa langkah hukum berikutnya. Kita cek sama-sama. Oke, sebelum nama Roy Suryo dan 7 orang lainnya jadi tersangka, ada satu nama yang lebih dulu menyebut soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Dia adalah Bambang Trimulyono, penulis yang dulu dikenal dengan bukunya yang kontroversial, Jokowi Undercover 2, Lelaki Berijazah Palsu. Nah, dalam buku ini, Bambang menyebut Joko Widodo menggunakan ijazah palsu dan mengaitkannya dengan berbagai teori konspirasi. Dalam bukunya ditulis Lelaki Berijazah Palsu. Bambang T ini pernah dipenjara tahun 2017. Dia ditangkap dan divonis 3 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Dia dianggap menyebarkan informasi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini seperti bola salju. Makin membesar, memecah rekatan sosial masyarakat. Apa sih alasan polisi menetapkan tersangka? Kita cek sama-sama. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Oke, ada 8 tersangka yang terbagi 2 klaster. Klaster tersangka pertama ada 5 orang. Inisialnya ada ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Nah, di klaster kedua ada 3 tersangka. Ada RS, RHS, dan TT. Udah tahu belum nama-nama dari inisial ini? Sebelumnya Roy Suryo bersama Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik, ini sudah mendapat salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang sudah dilegalisir dari KPU. Dan langkah ini disebut sebagai bukti transparansi. Nah, Roy Suryo semakin yakin, dan waktu itu dia bilang loh, kalau 99,9% ijazah Jokowi palsu. Tapi sekarang malah jadi tersangka. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara, bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia
Ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Sementara Rismond Sianipar yang juga menjadi satu dari 8 tersangka menyayangkan gelar perkara dan penetapan tersangka polisi yang tidak menunjukkan dokumen hasil uji forensik. Yang kami sayangkan satu poin, ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang. Kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka? Kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main, sama seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu, ya, Dirtipidum juga hanya berani menampilkan fotokopi itu pun versi digital, dan pada gelar perkara khusus juga tidak ada ditampilkan atau diberikan baik secara analog maupun digital. Jadi kami percaya diri ya, ada pra-peradilan dan lainnya, jadi kami akan melakukan perlawanan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, gitu Bang. Ingat nggak beberapa waktu lalu, relawan Jokowi yang dikenal dengan sebutan Projo ini mendatangi rumah Jokowi. Di pertemuan itu kabarnya Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada para relawan. Sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini, Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Nah, biar sudah ada 8 orang tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, kayaknya nih kegaduhan ini nggak akan selesai gitu aja. Kenapa? Karena yang diperdebatkan sebenarnya sudah bukan lagi soal ijazah, tapi soal kepercayaan. Banyak loh orang yang sudah terlanjur susah percaya. Jadi seberapapun penjelasan dari dua pihak, selalu ada yang nganggap itu cuma alasan. Yang tergerus sekarang, ini adalah soal kepercayaan. Semuanya jadi saling curiga. Jadi ingat apa yang disampaikan Prof. Komarudin soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Hal yang mudah, tunjukkan dan saling berbesar hati. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Jadi meski polisi sudah menetapkan tersangka, perdebatan ini belum tentu berhenti. Ingat ya, belum tentu berhenti. Soal ijazah mungkin akan selesai di meja hukum. Tapi soal percaya, ini ceritanya bisa panjang. Demikian Cek Now kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap waras, tetap kritis, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.